Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dengan saya Doni The Geyser dalam program Merah Putih. Pemirsa, Merah Putih edisi spesial malam hari ini akan memperingati Hari Anak Nasional. Dan kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana upaya dan peran pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya perlindungan anak-anak Indonesia. Masa depan bangsa Indonesia tentunya ada dan keberlanjutannya ada di tangan anak-anak Indonesia. Anda, saya, kita semua sebenarnya anak Indonesia. Tetapi seperti apa program pemerintah dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menegakkan upaya perlindungan anak Indonesia, sama-sama kita diskusikan dalam Merah Putih edisi spesial Hari Anak Indonesia malam hari ini. Baik pemirsa, saya sudah menghadirkan narasumber yang menjadi panelis kita dalam program Merah Putih spesial malam hari ini. Langsung saja saya perkenalkan siapa-siapa yang akan berdiskusi dengan kita. Di sebelah kiri saya adalah anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kawian. Pak Kawian, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat malam dan selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional. 2025. Oke, jangan lupa mikrofonnya Pak. Nah, biar terdengar seantero jagat. Siap. Sekali lagi ucapkan selamat Hari Anak. Selamat malam dan selamat Hari Anak Nasional 2025. Oke, terima kasih Pak Kawian. Kemudian masih dari KPAI, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Adi Leksono. Pak Aris, apa kabar? Apa kabar? Baik, selamat malam, selamat Hari Anak Nasional tahun 2025. Iya, terima kasih Pak Aris. Hari kita juga dong ya, kan kita juga anak toh Pak? Iya, kita anak selamanya. Selamanya Anak orang Baik. tua kita. Betul, tepuk tangan buat Pak Aris. Oke, kemudian saya juga menghadirkan Child Protection and Participation Manager dari Wahana Visi Indonesia, Satrio D. Rahargo. Apa kabar Pak Satrio? Selamat malam, kabar baik. Sehat Selamat selalu? Hari Anak Nasional juga. Siap, terima kasih Pak Satrio. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Satrio. Kemudian staf ahli Menteri Komunikasi dan Digital, bidang komunikasi dan media massa, Molly Prabawati. Bu Molly, apa kabar? Alhamdulillah baik, Semangat. selamat malam, selamat Hari Anak Nasional 2025 yang selalu kita peringati di tanggal 23 Juli. Oke, semangatnya Bu Molly luar biasa. Terima kasih. Kemudian di sebelahnya Bu Molly ada Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirsa Renata Monusami. Bu Tirsa, apa kabar? Baik sekali. Semangat? Semangat, anak Indonesia hebat, Indonesia kuat. Asik. Bu Tirsa ini hari ini, malam ini ditemenin sama banyak anggotanya ya dari Iya Grab dong, Indonesia ya. betul. Boleh kita sapa ini Boleh teman-teman dong, Grab. Halo, apa kabar? Lady Grab. Oh, ini istilahnya Lady Grab ya? Lady Grab, Luar biasa. Tolong hafalin wajah saya, ibu-ibu yang super. Siapa tahu ketemu saya nanti ya. Asal kuat aja. Terima kasih Bu Tirsa. Dan ini satu sahabat saya, dia seorang founder Kampung Dongeng, seorang pendongeng yang tidak asing lagi, Awam Prakoso. Kak Awam, apa kabar? Kabar baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat Hari Anak. Selamat Hari Anak, yang mana kita harus menghebatkan anak-anak Indonesia. Asik. Tapi kalau Kak Awam pidato nggak cucok. Cucoknya itu perform. Oh, iya. Ya, kira-kira mau menampilkan apa ini sebelum kita mulai diskusi yang panas membara ini? Wah, siap ya? Siap ya? mendengarkan kita Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Kak Awam. Ya. Pagi hari terdengar suara ayam berkokok. Suara ayam membangunkan semua yang ada di dekatnya. Ada suara Nah, ayamnya sudah bangun. Hui, hari ini dan seterusnya bangun pagi-pagi, bangun cepat, dan aku siap untuk berolahraga. Ayam ini namanya ayam jingo. Ayam jingo kalau sudah bangun pagi, dia juga inginnya selalu sehat. Maka ayam jago juga mau berolahraga. Aku akan berolahraga. Hai Bapak Ibu, ayo hitung sampai 3. Kita berlari-lari. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Tuh, wah, tuh, wah, tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Wow, dia tidak lupa
bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan, hari yang selalu ditunggu anak-anak Indonesia. Harus bangun pagi, beribadah, dan tidak lupa kita berolahraga. Dan tidak lupa juga kita harus makan makanan bergizi. Dan juga jangan lupa belajar yang rajin, sekolah bersama teman-teman, dan tidur cepat. Jangan sampai begadang. Betul tidak ibu-ibu? Betul. Begitu ceritanya. Yeay. Terima kasih. Sama-sama. Wow, itu keren sekali. Kak Awam itu apa istilahnya yang bisa menampilkan suara yang bermacam-macam karakter? Ya, kita berlatih dengan ada sekitar 120 suara ya. 120 suara? Iya, betul. Suara hantu ada nggak? Waduh, Suara mantan? Jangan ya. jangan. Suara hati. Suara hati. Suara rakyat. Aduh, nggak main ya. Itu di episode yang lain. Oke, keren. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Kak Awam Prakoso. Baik. Nah, kalau bicara tentang anak, tentu kita semua adalah anak dari orang tua kita. Tetapi sebagai anak bangsa, kita tidak hanya memperingati Hari Anak saja, tetapi tanggung jawab kita sebagai anak bangsa untuk menjaga anak-anak kita agar mereka memiliki masa depan yang cerah, gemilang untuk menyambut khususnya Indonesia Emas. Saya akan pertajam dengan Pak Aris dulu nih, Pak Aris. Karena kan ada data, tolong dikoreksi Pak, kalau data saya sih 79 juta jiwa anak. Itu sekitar 28% total penduduk Indonesia. Tetapi faktanya, ini kan masih banyak laporan atau aduan terhadap kasus-kasus pelindungan anak. Jadi belum maksimal. Bagaimana Anda merespon soal ini Pak Aris? Iya, sebagaimana setiap tahun ya, sesuai dengan tugas KPAI tentu salah satunya adalah menerima pengaduan. Data di KPAI di tahun 2024 aduan terkait pelanggaran terhadap perlindungan anak itu mencapai 2057. 2057. Dan dari data itu di klaster pelanggaran terhadap pemenuhan hak anak itu mencapai 63%, kemudian sisanya di perlindungan khusus anak. Pelanggarannya, data itu menunjukkan bahwa belum optimal di ranah pencegahan. Kalau anak kita ingin anak kita betul-betul terlindungi di ranah perlindungan khususnya, maka harus optimal di dalam kinerja pencegahannya, langkah-langkah preventifnya dalam bentuk apa pemenuhan hak anak itu. Dan hampir setiap tahun rata-rata pelanggaran di ranah pencegahan, di ranah pemenuhan hak anak mestinya harusnya optimal di ranah pemenuhan anak, rata-rata di atas 60% data pelanggaran yang masuk di KPAI. Artinya kalau kita berharap optimal di dalam pemenuhan di dalam perlindungan anak, maka pemenuhan haknya harus optimal gitu, sehingga anak kita akan tumbuh kembang dengan mental yang kuat, dengan resiliensi yang kuat, dia punya self control sehingga bisa kemudian memfilter mana yang kemudian dia boleh akses. Misalkan kalau hari ini marak aktivitas anak di dunia digital, mana yang boleh dia akses, mana yang tidak, dia sudah muncul self controlnya sendiri gitu. Nah, tapi yang sering melanggar hak perlindungan anak itu apakah jangan-jangan orang tuanya sendiri, Pak? ya memang berdasarkan data yang ada di kami, pelaku pelanggaran anak itu rata-rata dari orang terdekat. Bahkan peringkat pertama pelaku pelanggaran itu ayah kandungnya. Ayah Gitu. kandungnya. Ayah kandung, ayah tiri ya. Kemudian juga dari ibunya ya. Rata-rata orang terdekat. Pihak dari pihak satuan pendidikan, tetangga ya dan lain sebagainya. Iya. Data yang di kami ya 10 besar pelaku pelanggaran terhadap anak orang-orang terdekat. Ini gitu. bahaya sekali ya Pak Wah, Aris ya. cukup Artinya memprihatinkan. kita perlu upaya preventif nih Pak Kawian. Apa yang bisa Anda sampaikan khususnya kepada orang tua agar data itu bukan hanya sekedar statistik tapi harus itu kita prevensinya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Izin menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Aris bahwa angka tadi yang dikemukakan itu pasti lebih kecil dari fakta di lapangan. Karena banyak kasus yang tidak dilaporkan, Betul. tidak diadukan dengan berbagai alasan. Ada yang takut melapor, ada takut mengadu, tidak sempat, jauh. Bahkan ada korban misalnya karena ditekan oleh pelaku sehingga dia tidak berani melapor. Ya. Kemudian bagaimana pencegahan? Yang pertama bahwa di klaster pemenuhan hak anak ini kan tadi seperti disebutkan Pak Aris juga banyak
orang tua atau orang terdekat yang misalnya tidak memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak anak. Ya. Misalnya tidak menelantarkan anaknya, tidak menyekolahkan anaknya karena beberapa alasan ya, apakah tidak mampu, miskin dan sebagainya. Nah, sepakat dengan Pak Aris itu memang pencegahannya harus maksimal. Nah, kaitannya dengan anak yang terlantar, anak yang belum mendapatkan hak-haknya seperti hak pendidikan, hak kesehatan ini Hak dasar ya. kita sampaikan ke pemerintah dulu. Pemerintah harus maksimal. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada satu anak pun yang terlantar. Tidak ada satu anak pun yang tidak mendapatkan hak-hak kesehatan dan sebagainya. Lalu kaitan dengan perlindungan khusus anak. Perlindungan khusus anak itu adalah seperti kekerasan dan sebagainya. Ini data di kami, di KPAI tadi seperti disebutkan Pak Aris, memang sebagian besar itu dilakukan oleh orang terdekat. Iya, Kayak iya. misalnya kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual itu orang tua, ayah kandung, ayah tiri menjadi kelompok pelaku atau teradu yang jumlahnya paling banyak. Nah, ini tentu saja harus menjadi momen untuk kita semua, terutama peringatan Hari Anak ini, untuk kita semua berintrospeksi bahwa kita semua harus mulai memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa ini kan fenomena gunung es ya. Data itu tidak mencerminkan kasus sesungguhnya. Artinya di luar sana banyak yang datanya tidak masuk, tidak dilaporkan. Kalau Pak Kawian mapping kira-kira prediksi itu yang tidak masuk itu aduan itu seperti kasus-kasus apa Pak yang membuat mereka tidak melapor? Terutama kasus kekerasan seksual. Misalnya orang tua yang anaknya mengalami korban kekerasan seksual, kalau dia akan melapor misalnya nanti takut terekspos. Iya, Kalau malu ya. terekspos, kemudian nanti anaknya kasihan, malu dan sebagainya. Lalu misalnya pihak sekolah misalnya juga kalau ada kasus mereka enggan melaporkan ke pihak terkait karena mereka atau sekolah tersebut khawatir nanti nama baik sekolah tercoreng. Padahal itu harus dilaporkan supaya kasus bisa ditangani, bisa hal-hal yang serupa bisa dicegah. Iya, iya. Nah, ini tadi menarik nih. Saya ke Bu Moili dulu. Karena salah satu pintu masuk kekerasan pada anak itu melalui media digital, media sosial ya Bu Moili ya. Pemerintah harus campur tangan di sini. Apa yang bisa Bu Moili sampaikan? Baik, terima kasih. Kami dari pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam hal ini telah menyusun sebuah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025, yaitu tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Oh, khusus pelindungan anak Ya, malah ya? jadi ini adalah turunan dari Undang-Undang nomor 1 ya, ITE, yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik. Tapi kita fokus terhadap pelindungan anak, tentu kita peduli sekali dengan pelindungan anak ini. Dan kita sebut tadi PP-nya sebagai PP Tunas. Kenapa kita sebut PP Tunas? Karena merupakan tata kelola untuk anak sehat dan aman di ruang digital. Jadi singkatan itu PP Tunas, jadi supaya PP Tunas. lebih mudah diingat oleh masyarakat ya. Itu satu. Yang kedua tentu kita sangat melindungi anak-anak ya dari tadi kejahatan digital ya. Dan dalam hal pelindungan anak di ruang digital tentu kita juga mendorong masyarakat. Jadi pemerintah tidak sendirian, tetapi juga dalam satu pasalnya di pasal 7 ya Pak Kawian ya, bahwa kita nanti akan melakukan sebuah edukasi kepada masyarakat gitu ya. Jadi edukasinya juga bukan ke masyarakat tetapi juga tentu anak, khususnya orang tua, masyarakat dan yang paling penting adalah sekolah dan guru. Iya, itu betul. penting sekali untuk kita berikan literasi digital. Ya, jadi bersyukur pada tanggal 27 Maret 2025 telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Iya, tinggal Dan implementasinya itu nih ada ya. 7 bab, 50 pasal. Dan pasal yang paling penting adalah pasal 7 tadi, karena kita itu ingin artinya dalam hal ini Komdigi ya, pemerintah itu punya tugas itu mengawasi sebetulnya, mengawasi tata kelola pelindungan anak. Ya. Tetapi tanggung jawab
Dan kewajiban itu lebih kepada penyelenggara sistem elektronik. Betul. Nah, inilah yang selalu kita pantau terus penyelenggara sistem elektroniknya gitu, supaya nanti anak-anak kita tentu hak-hak anaknya tadi terlindungi, bisa terhindar dari kejahatan digital. Iya, kalau Seperti dari itu. hulu ke hilir kita kawal aman lah ya, dari penyelenggaranya, tapi orang Iya. tuanya dan anaknya sendiri juga Betul, ya. punya filter kan lebih oke Bu Meli Iya, ya. betul. Jadi memang dalam menyusun PP Tunas ini kita libatkan itu anak sekolah, Iya, iya. guru-gurunya, orang tuanya pun kita panggil gitu. Oh, oke. Sehingga mudah-mudahan PP Tunas ini betul-betul nanti implementasinya bisa, Iya. artinya kita tujuan kita ya untuk melindungi anak tercapai. Oke, Nah, baik. makasih. Makin panas diskusi kita. Kalau bicara soal anak memang tanggung jawab kita bersama. Tapi kita ngopi dulu ya. Bapak Ibu sukanya ngopi apa teh? Pak Aris suka ngopi apa teh? Sukanya kopi susu. Kopi, tanya kopi minta kopi susu. Ya sudah, nanti kita siapkan kopi susu buat Pak Aris. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Merah Putih. Dipersembahkan oleh